sistem pemerintahan federalisme. Federalisme itu kalau ditanya apa sih bedanya? Tadi dikatakan untuk day to day politics itu di negara bagian. Karena dulu berangkat dari 13 negara bagian. Nah, federalisme itu intinya adalah ada two level sovereignty government. Jadi ada 2 level pemerintahan yang berdaulat, yaitu negara bagian, karena yang mulainya dari negara bagian, makanya teorinya, karena pengalaman Amerika, setiap kali kita mau ngomong Indonesia kayaknya kalau mau persatuan Indonesia federal, apa kita harus buyar dulu? Alah, itu kan teori manusia. Anda bisa bikin apa aja. Bahkan kalau sekarang saya tantang, kalau modelnya politik hari ini, emang kita bisa bertahan sampai 100 tahun Indonesia merdeka. Kan nggak ada garansi juga. Kan nggak ada garansi. Tuhan kan gampang sekali untuk menghilangkan. Anda tinggal melihat sejarah-sejarah dari zaman kaum Mat, kaum ini ya, di Al-Kahfi dan sebagainya yang seperti itu. Nah, jadi biasa saja. Ya, dulu juga Bosnia dan sebagainya apa? Dulu former USSR juga satu negara federal besar, akhirnya jadi pecah-pecah. Berapa itu? Ada 13 atau berapa yang setelah Glasnost dan Perestroika. Jadi perkembangan itu biasa saja. Nah, ini Amerika itu konstruksinya dulu orang-orang yang pinter-pinter politik dan sebagainya itu ya perlawan-perlawan politik larinya ke Amerika. Kalau saya ngeledekin orang Amerika, alah kalian kan nggak mau karena melawan raja, melawan monarki, tapi kalian bikin monarki sendiri, namanya rajanya itu adalah presiden. Jadi kalau kita ngeledek-ngeledek orang Amerika yang kayak gitu-gitu, itu pada dasarnya lu ini bikin aja baru namanya raja presiden kayak gitu. Makanya beberapa presiden kan menempatkan dirinya seperti raja kayak gitu. Nah, kemudian sistem partainya ini 2 sistem. 2 sistem partai itu bukan berarti hanya ada 2. Paling enggak daftar yang kita lihat kayak itu ya ada 16 partai politik di Amerika termasuk. Ya 16 partai termasuk Women Party, tapi Women Party enggak berkembang, cuma dia berhasil pada saat dia perjuangan untuk women suffrage, hak perempuan untuk memilih yang tadi ya tahun ini. Jadi yang menang berkuasa dan kemudian yang satunya lagi menjadi oposisi dengan sistem majoritarian atau sistem distrik ya. Tapi menariknya di sistem pemilu di Amerika, walaupun suara ya sudah 2 kali ini Al Gore dulu suara popular vote-nya itu lebih banyak. Kemudian Clinton, si Hillary itu juga popular vote-nya lebih banyak, tapi dia kalah karena sistemnya adalah sistem electoral college. Yes. Electoral college. Jadi electoral college-nya itu gimana? Setiap daerah the winner takes all. The winner takes all itu, jadi setiap daerah itu jumlah suaranya beda karena sesuai dengan jumlah penduduk. Yang paling besar California, karena banyak orang yang tinggal di California. Ya, jadi ini pembagian wilayah. Makanya kalau pemilu itu kan nggak sampai ngelihat semuanya. Dulu yang terakhir Al Gore itu kasus di Florida. Ternyata kasusnya Florida itu apa? Kesalahan KPU-nya di sana dibuat pada saat mencetak surat suara. Karena surat suaranya itu ada kesalahan sepertinya nomor 2 tapi itu sebetulnya nomor 1. Di situ letaknya sampai harus diulang. Dan pada saat dia sudah nggak bisa dibawa ke Mahkamah Agung. Pada saat di Mahkamah Agung kalau sudah diputuskan ya sudah selesai. Yang kayak gitu. Nah, jadi memang mereka sangat menghargai di dalam konteks tadi ya. Tapi kan udah 200 sekian tahun. Jadi ya biasa saja dalam konteks ini. Nanti kita mungkin kalau kita masih bertahan di 200 tahun Nusantara, jangan sampai ada yang baru lagi. Merdekanya 4th of July. Mereka kan selalu bicara 4th of July. Women suffrage-nya itu 18 Agustus 20. Ini luar biasa. Anda lihat bisa ada filmnya, Women suffrage, tapi filmnya udah bintang film. Jadi enak dilihat karena bintang film. Maksudnya cantik-cantik kayak gitu ya. Dan aslinya juga cantik-cantik, lucu-lucu. Ada 2 kelompok gerakan perempuan yang saya selalu kalau di Indonesia juga saya sebut. Ada kelompok yang pakai rambutnya ditinggiin, disasak. Nah, saya coba bilang, itu kelompok apa, Khusnul? Itu the hairdo style women activist. Nah, hairdo.
stable hairdo style women activist, stable hairdo style. Satunya lagi ya gelung-gelungan nggak jelas kayak gitu. Ibu kota dulu kemerdekaannya di Philadelphia. Tapi kan selalu, oh iya pindah. Enggak, kemerdekaan di Philadelphia. Tapi kemudian mereka sedang mencari ibu kota di mana. Jadi kayak Canberra, kan gayanya pejabat-pejabat untuk IKN ini. Oh iya, seperti di Australia. Ibu kota pindah. Enggak. Dari sejak awal kontestasi antara Sydney dan Melbourne. Tapi dua-duanya tidak ada yang mau milih. Jadi akhirnya mereka mencari di mana, akhirnya ketemulah Canberra itu. Kalau ini Washington itu sebagian tanah itu milik keluarga istrinya Washington. Ya milik Indian lah dulu sebetulnya diambil. Nah, bedanya konfliknya itu kalau ke Amerika itu konfliknya konflik jadi tahanan politik, tahanan yang seperti itu. Kalau ke Australia itu tahanan petty jadi inilah pencuri ayam, petty crime gitu, pencuri ayam, pencuri ini diukur tingginya berapa, dibuang ke Australia untuk jadi tenaga tambang. Jadi dulu kan tambang emas, tambang, makanya disebut the lucky country itu Australia. Berapa minggu yang lalu saya juga jelaskan ya model-model yang ada. Kepala pemerintahan yang dipilih langsung, ini komparasi di seluruh dunia. Kepala pemerintahan tak dipilih langsung. Ini juga komparasi sebenarnya. Tapi kalau dilihat yang adil makmur gimana? Ternyata nggak banyak. Yang lebih banyak kepala pemerintahan yang tidak dipilih langsung, ya hasilnya itu adil dan makmur. Nah ini bisa dilihat Australia yang beda warna. Yang dipilih langsung itu cuma Argentina, Chili dan Amerika. Dianggapnya adil makmur, katanya begitu ya. Jadi pemerintahan itu perdana menteri, ya ini ya presiden Amerika ya presiden, kepala negara, lah baru kemudian dilihat kepala negara apakah tetap sama presiden Indonesia kan kepala negara, kepala pemerintahannya jadi satu sejak dekret presiden 59 Soekarno ambil alih semua. Nah di sini letaknya susahnya kita di dalam konteks ini. Tapi membaca ilmu politik jangan sama dengan membaca teori ilmu politik bikinan manusia, jangan sama seperti membaca ayat Al-Quran. Jadi kalau sistem presidensial model Amerika, ya belum belajar dengan 2 partai. Apakah bisa kemudian dengan 10 partai? Ya biasa-biasa saja, bisa aja. Kan Anda tinggal membangun bagaimana sebetulnya multi partai dalam sistem presidensial. Karena banyak juga di beberapa negara multi partai dengan presidensial, tapi presiden dengan kepala pemerintahan ada. Presiden dengan kemudian model kayak India, model kayak Pakistan, model kayak Prancis gitu. Atau model seperti di Latin Amerika. Jadi kita teori-teori kayak federalisme ya bikin aja teori baru. Kenapa gini manusia semua kok bikinan manusia? Tapi kalau itu Quran, nas, ya Quran, hadis, tafsir-tafsir ya harus dipelajari juga fikih-fikihnya seperti apa, tafsir dari Quran kan kita nggak mampu baca sendiri kayak gitu. Nah itu ya beda kayak gitu ya dalam konteks itu nas dalam Al-Quran. Tapi kalau ini sih biasa saja, kalian pelajari ya biasa saja. Nah jadi ini negara-negara yang adil makmur, kepala negara diwariskan ya kerajaan-kerajaan kan, tapi adil makmur dilihat ada Belgium, Denmark, Jepang, Spanyol, Sweden, Belanda, United Kingdom, Norway kayak gitu. Nah jadi kalau kita lihat tujuan kita bernegara, ya tujuan bernegara mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya. Ada nggak kondisi dari orang Indian Amerika yang akhirnya mendapatkan perhatian dari Amerika? Ada. Jadi di atas New York, kalau ada yang jalan-jalan di atas New York, itu ada local government. Local government-nya orang Indian. Dan di sana nggak ada pajak. Ada negara bagian yang nggak ada pajak. Di Delaware, itu kalau Anda ke negara bagian itu dia nggak ada pajak. Nggak ada pajak apa ya, GST atau apa kayak gitu. Itu nggak ada di situ. Nah, ada lagi yang di local government. Nah, jadi kalau kita lihat di Amerika, di dalam konteks ini, tapi mereka kekuatan, kalau Anda pergi ke Washington, itu ternyata banyak sekali yang namanya asosiasi-asosiasi. The lobbyist. Indonesia saja kalau melobi Amerika kan bayar orang Amerika. Tahu nggak kita? Bayarnya mahal itu, lobbyist. Jadi lobbyist itu bukan kayak model apa namanya, di kita kan gimana caranya simsalabim, suap menyuap atau apa, enggak yang kayak gitu. Lobbyist meyakinkan.
Jadi misalnya undang-undang environment itu sampai bagaimana mereka melobi, ngetok pintu satu persatu, itu yang dulu saya contek dengan kawan-kawan pada saat 98, kita ketok pintu satu persatu anggota dewan kayak gitu-gitu kan. Baik itu waktu itu di hotelnya maupun di DPR, di ruangan-ruangan DPR waktu itu kita juga melakukan model-model yang sama kayak kalau di Argentina Plaza de Mayo itu perempuan setiap hari Kamis berdiri di depan Istana Presiden meminta untuk agar tidak boleh menghilangkan nyawa. Itu ibu-ibu yang anaknya dihilangkan, 30 ribuan aktivis yang dihilangkan oleh presiden siapa waktu itu ya, dan satu gedung yang masih ada ya di tempat tojelnya, dan tojelnya luar biasa sampai dibunuh di atas pesawat, dibuang ke laut dan sebagainya itu ya. Itu sekitar 30 ribu. Waktu saya ke sana saya pertama kali pengen lihat kayak apa sih Plaza de Mayo. Katanya ya istananya nggak gede-gede amat gitu. Lebih besar Monas dibandingkan itu. Nah, terus setiap hari Kamis itu datang bawa foto anaknya, bawa foto suaminya, bawa foto adiknya yang dihilangkan. Daftar nama 30 ribuan aktivis yang dihilangkan oleh negara itu ditulis semua di satu gedung yang tempat toje yang masih sisa. Nah itu untuk supaya apa? Lesson learned. Jadi tidak dihilangkan semua. Ya, makanya waktu saya ke Aceh, saya pergi ke Gadong ya, di Gempang itu ada tempat tojer ya. Sejarah-sejarah hitamnya negara itu biar kelihatan. Makanya kalau Anda ke Amerika kan ada juga kan daftar nama itu dari Kongres jalan kayak gitu ya, daftar nama pahlawan lah apalah yang kayak gitu-gitu itu ada di Amerika. Nah, dua partai besarnya ya Republik dan Demokrat di dalam konteks itu ya. Grand Old Party sudah partai tua, Partai Demokrat berhaluan tengah kiri, Demokrat yang kayak gitu. Jadi ideologinya itu kalau yang Republik itu lebih ke arah apa namanya individualisme, kapitalisme yang besar. Kalau Demokrat itu agak-agak ada HAM-nya, makanya sekarang environmentalis HAM. Tapi kalau pada sudah ini ya nggak terlalu beda sih. Kalau tadi dikatakan Obama berhasil tentang undang-undang kesehatan itu sejak Clinton, ya, sejak Bill Clinton. Jadi 5 periode baru berhasil untuk undang-undang kesehatan di sana. Karena apa? Karena ideologis itu tadi. Siapa ini yang bayar? Orang Amerika itu sebenarnya stres juga. Kenapa? Karena hidupnya dia waktu kuliah dia utang. Kemudian waktu kesehatan dia utang. Jadi mortgage, beli rumah dia utang. Jadi setelah dia selesai kuliah ini kerjaannya cuma bayar utang. Kenapa? Karena di sana sistem yang disebut liberalism, neoliberalism, the private lead public. Jadi korporasi itu luar biasa. Bahkan ada undang-undang korporasi Amerika yang kalau dia investasi di Indonesia misalnya, itu negara melindungi, negara Amerika melindungi. Makanya Anda cek itu. Boeing itu tanda tangannya, siapa yang ikut tanda tangan? Pada saat Lion itu beli Boeing. Presiden ini. Presiden siapa namanya? Gus Dur. Kenapa? Karena kalau Lion di Indonesia itu, Lion Indonesia yang itu punya Amerika bangkrut, maka negara Republik Indonesia yang harus bayar. Nah itu mereka itu ya melakukannya demi warga negaranya, bisnis warga negaranya, sampai perang pun mereka lakukan. Nah ini tadi berapa jumlah masing-masing electoral college dan kursi di masing-masing negara bagian di sana. Makanya kalau first election kan kita selalu ngomong, oh iya 2 sama juga dong di Amerika. Enggak. Sistemnya itu sistem internal partai dulu. Internal partai bisa punya sampai 10, 7 calon. Kemudian mereka bikin yang namanya disebutnya first election. Mereka bikin seperti pemilu. Sehingga dilihat di mana. Nah, sebetulnya bisa dihitung. Kalau sudah menang di ini, udah selesai biasanya lempar anduk yang lainnya. Tapi waktu Hillary Clinton itu dia nggak mau lempar anduk sampai semua negara bagian selesai, ya. Tapi ya kalah juga pada akhirnya lawan Obama kan waktu itu. Waktu itu saya bilang ini Amerika ya, laki-laki kulit putih dulu, terus laki-laki kulit berwarna, baru perempuan. Saya bilang kayak gitu, nggak taunya benar kayak gitu. Oh kamu ini enggak, biasanya kan seperti itu. Makanya waktu itu saya belain ini dulu deh, saya belain perempuan dulu, jadi Hillary dulu. Tapi dia white kayak gitu.
Nah, saya nggak apa-apalah. Jadi ini wilayah mana yang Demokrat gitu ya, true believers-nya seperti itu. Jumlah perempuan naik terus, tapi Demokrat yang lebih banyak dibandingkan Republikan dalam konteks ini. Nah, ini 16 partai, banyak sekali partainya di Amerika sebetulnya ini kalau proporsional gambarnya seperti ini. Tapi kalau dilihat ideologisnya tadi ya, jadi ada mau sosialis yang kayak gitu-gitulah. Tapi ya tidak jelas, ini liberal. Jadi neoliberal-liberal dan mereka menggunakan kayak fungsi negara bagian itu day-to-day politics, day-to-day delivery services politik. Jadi service federal apa? Federal itu fungsinya politik luar negeri, ya, jadi kekuasaan untuk politik luar negeri, kemudian militer, pertahanan, dan finance. Apakah finance itu dari sejak awal? Enggak. Setelah berapa puluh tahun ternyata negara federal yang dibangun itu nggak maju-maju. Akhirnya semua pajak, semua uang diserahkan pada level federal. Nah ini juga menarik untuk dilihat. Dulu enggak. Dulu sampai membutuhkan 50 tahun. Dulu 13 negara bagian itu selalu mengatakan the United States are. Jadi individu negara bagiannya sangat kuat. Baru setelah dilihat kok juga nggak berkembang-kembang, 50 tahun kemudian baru bicara the United States is. Jadi persatuan Indonesia sama, kita dulu malah kalau Amerika kan lokal ya, jadi native gitu. Kalau kita dulu kan kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan Islam. Saya ngitung aja 73 belum selesai. Ada 1-2 yang Bali, Hindu misalnya. Nah, terus dipaksakan persatuan Indonesia, NKRI harga mati. Harga mati, tapi pada ngambil semua kekayaan Republik untuk diri sendiri. Ini presidennya semuanya. Kemudian kontras gitu ya. Nah, saya ingin lihat. Kita kan selalu mengatakan politik identitas. Halo. Di Amerika itu biasa saja. Nih, partai identification. Religion type. Selalu ada. Protestan. 34% Demokrat. 37% Republik. Katolik 34% Demokrat. 43% Republik. Yahudi 48% Demokrat. 34% Republik. Jadi di Amerika aja yang namanya voting itu, grup voting, pola votingnya, agama selalu menjadi bagian. Kita baru kemarin sore selalu mengatakan agama padahal Pancasilanya sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini identitas politik. Ya iyalah, ini salah satunya bisa ini sosiologis. Jadi bisa gender, bisa race, bisa umur, bisa agama, pendidikan, bisa resident, urban, rural, yang kayak gitu. Ini di Amerika, ya, bukan di apa namanya di kita nih. Kalau Anda lihat film itu ada model replikasinya yang kayak gitu. New York City Women Have No Food for All. Membutuhkan 150 tahun baru Amerika memberikan hak politiknya kepada perempuan. Dan menarik diskusinya dengan Woodrow Wilson itu. Mereka itu menolak bayar pajak. Pada saat dia berdebat dengan Presiden Woodrow Wilson, si Paul terutama. Tapi ini ya aktivisnya itu doktor lulusan Cambridge yang kayak gitu-gitu, Oxford kayak gitu ya. Mereka saat itu ya tahun itu sudah doktor-doktor lulusan Oxford, Cambridge. Mereka waktu berdebat, oh kami nggak mau bayar pajak. Karena bayar pajak itu untuk citizen. Salah satu unsur terpenting kalau Anda menjadi warga negara itu adalah memilih. Jadi yang membedakan warga negara dan bukan warga negara adalah memilih pimpinan. Makanya saya semalam di TV One misalnya ya, oh iya ini para koruptor dihilangkan haknya untuk memilih untuk ini politik. Nggak boleh itu secara teori ilmu politik. Nggak boleh kalau Anda tidak ikut memilih artinya Anda stateless. Padahal Covenant of Political Right gitu ya, civil and political right itu nggak boleh manusia di dunia ini ada yang tidak bernegara, tidak memiliki negara. Nah, kayak gitu. Jadi sanksi-sanksi itu juga tetap harus diperhatikan. Mungkin untuk dipilih, tapi memilih itu masih tetap hak warga negara. Ini dulu berjuang 150 tahun. Berjuangnya berapa lama? 50 tahun. Jadi ada perempuan yang pada saat mendapatkan memilih ini itu dia mengatakan 50 tahun dia berjuang itu. Dan yang luar biasa pada saat voting di Kongres itu sangat kecil sekali ya, dari
orang-orangnya ini dulu di penjara sampai ada yang tidak mau makan ya, dipaksa, dan ada istrinya anggota Kongres yang juga di penjara kayak gitu kan. Dia nggak tahu suaminya itu, akhirnya suaminya mau minta cerai, tapi akhirnya suaminya datang, pegangan aja nggak boleh, tapi istrinya itu nulis karena dia novelis kayak gitu ya, writers, jadi dia tulis, dia kasih ke apa namanya, ke sakunya, terus dibaca di koran, dibaca di kereta, terus dia ini membawa itu pada level membela akhirnya bagaimana mereka, istri dan teman-temannya itu, dan akhirnya pada saat voting ini yang sangat menarik. Sebetulnya dia itu tidak pro kepada women suffrage, tapi detik-detik terakhir dia dapat apa, kalau dulu itu kirim telegram ya. Ibunya yang mengirim itu kepada anaknya itu. Akhirnya dia lepas itu yang namanya tanda dia pro anti kepada women suffrage, dia lepas dan akhirnya menang. Ini tempat dia luar biasa di dalam konteks ada National Women Party ini, akhirnya mereka bikin itu, tapi ya cuma sekedar untuk satu perjuangannya, hak amandemen konstitusi, perempuan punya hak untuk memilih. Nah, sekarang yang jadi idol sekarang adalah Ilhan Omar. Di Amerika belum banyak yang apa namanya, yang hanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 4. Kevin Ellison itu tahun berapa dia? 2007 ya, dari Demokrat. Andre Carlson Demokrat, ini yang Muslim ya. Ya Muslim. Terus Ilhan Omar Demokrat, Rashida Tlaib Demokrat. Jadi memang orang Demokrat yang dari 2007, 2008, 19. Jadi sebenarnya Amerika nggak seperti di apa namanya, di Inggris yang banyak sekali. Kemarin aja ini kalau Pakistan itu dia kasus apa kalau enggak, ini Perdana Menterinya yang Muslim itu, Pakistan itu ya, yang sekarang banyak sekali kan, yang waktu itu saya jelaskan banyak orang Pakistan. Satu lagi isu, ini kan Kongres ya, tempatnya parlemen. Terus kemudian ini White House yang tadi menjelaskan bagaimana hubungan checks and balances itu. Tapi ini loh, jadi antara the Capitol, White House itu ada jalan lurus. Jadi suka presiden, misalnya di pojokan mana dia ngomong apa ini yang dilakukan oleh anggota DPR. Nah, yang di Capitol juga kayak gitu. Apa ini yang sedang dilakukan oleh anggota, oleh presiden. Tapi ini jelas, punya gedung parlemen. Indonesia belum pernah 77 tahun membangun yang namanya gedung parlemen. Itu bukan gedung parlemen. Itu adalah Ganevo dulu. Dulu parlemen Indonesia, DPR Indonesia pindah-pindah. Baru kemudian tahun berapa, 66 atau 65 baru kemudian rapatnya di sini. Waktu itu si IPP sudah membuatkan seluruh desain bagaimana yang namanya gedung parlemen. Kita mendesain yang namanya apa namanya, kayak Hyde Park-nya. Kalau ini gedung parlemennya mereka, ini kan ada the mall. Ini sampai kemudian museum, ini seluruh museum-museum yang ada, termasuk museum Yahudi gitu ya, Holocaust juga ada di situ. Di dalam konteks itu, tempatnya rakyat untuk protes, rakyat bersenang-senang, rakyat apa itu ada. Makanya kita dulu sudah bikin dokumennya, namanya alun-alun merdeka, alun-alun demokrasi. Supaya apa? Saya dulu memikirkan anak-anak mahasiswa saya, ya dari saya dulu waktu jadi aktivis mahasiswa saya, demonstrasi itu menuntut hak-hak, menyuarakan suara rakyat di jalanan raya yang seperti itu. Akhirnya kan dihina-hina tuh kalau di jalan raya. Apa yang terjadi di mana itu? Yang akhirnya berantem itu di Jambi, di Semarang Makassar. atau di mana itu? Atau di Makassar. Makassar, Bu. Makassar jalannya. Nah, harusnya semua DPR itu punya alun-alun demokrasi atau Hyde Park, ya, Hyde Park yang ada untuk apa? Untuk mereka bisa, kalau zamannya Jawa dulu namanya mepe, duduk untuk protes dalam konteks itu. Kalau kita mengaku diri kita adalah demokratis. Nah, kalau kita istananya di mana, kemudian DPR-nya di mana, kayak gitu kan? Nah, kalau saya misalnya istana Merdeka Utara, ya udah Istana Selatannya adalah itu menjadi gedungnya. Tapi Istana Selatan Amerika, kedutaan Amerika. Alah, ya kita kan cuma di ini saja. Nah, itu
sebetulnya pikirkan. Walaupun gedung itu sangat penting. Saya pikir itu tambahan saya. Mudah-mudahan menjadikan semangat untuk terus belajar dari mulai sistemnya, bagaimana mereka mengelola politiknya, yang jelek-jelek nggak usah diambil, tapi kalau itu inisiatif bagus dan sebagainya menjadi pembelajaran bagi kita. Kalau salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.